Kisah kita dimulai sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Bayangkan awan gas dan debu yang sangat luas, sisa-sisa dari ledakan supernova. Gravitasi mulai menarik materi ini bersama bentuk bumi yang masih bayi. Gunung berapi meletus, memuntahkan lava dan gas ke atmosfer yang kacau. Bumi adalah kuali api dan amukan, lingkungan yang tidak bersahabat. Namun di dalam pusaran ini, benih-benih takdir planet kita sedang ditaburkan. Asteroid dan komet menghujani bumi muda. Tabrakan ini mengirimkan air dan senyawa volatil lainnya. Melalui kekerasan dan kekacauan, bumi memulai perjalanannya. Dari awan debu yang berputar-putar menjadi bola cair, planet kita menghitung. Saat bombardir dari luar angkasa mereda, bumi mulai mendingin. Permukaan yang cair memancarkan panas, membentuk kerak bumi. Gunung berapi masih meletus melepaskan gas-gas untuk membentuk atmosfer awal bumi. Pendinginan memungkinkan terbentuknya air cair. Hujan deras turun membentuk lautan pertama. Lautan awal ini panas, asam, dan dibombardir oleh radiasi ultraviolet. Namun di dalam perairan inilah keajaiban kehidupan akan segera dimulai. Panggung telah siap, ultiuncul nismenab. Munculnya kehidupan dari benda mati adalah salah satu misteri paling hebat dalam sains. Sekitar 3,5 sampai 3,7 miliar tahun yang lalu, sebuah transformasi luar biasa terjadi. Bahan-bahan dasar kehidupan berputar dan berinteraksi di dalam subbah. Diberdayakan oleh petir, panas vulkanik, dan radiasi ultraviolet matahari, unsur-unsur ini membentuk molekul organik yang kompleks. Selama jutaan tahun, molekul-molekul ini membentuk ikatan terpisah dan bergabung kembali. Sebuah molekul memperoleh kemampuan untuk mereplikasi dirinya sendiri, menandai titik balik yang fundamental. Molekul yang mereplikasi diri ini adalah pendahu dari semua kehidupan di bumi. Proses pastinya tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar yang belum terpecahkan dalam sains. Salah satu hipotesis terkemuka, hipotesis dunia RNA, menyatakan bahwa RNA adalah molekul sentral dalam kehidupan awal. RNA dapat menyimpan informasi genetik dan mengkatalisis reaksi kimia. Bentuk kehidupan awal mungkin hanya bergantung pada RNA. Seiring waktu, DNA berevolusi dari RNA, mengambil alih penyimpanan genetik. Protein mengambil peran utama dalam mengkatalisis reaksi biokimia. Ribosim, molekul RNA yang mengkatalisis reaksi, mendukung hipotesis ini. Hipotesis dunia RNA menawarkan penjelasan yang meyakinkan tentang munculnya kehidupan. Mengungkap rahasia dunia RNA dapat memberikan wawasan penting tentang asal-usul kehidupan. Hipotesis metabolisme pertama mengusulkan bahwa kehidupan dimulai dengan serangkaian reaksi kimia yang mandiri. Kehidupan muncul dari siklus kimia yang saling terkait, membentuk metabolisme primitif. Siklus-siklus ini menghasilkan bahan penyusun kehidupan. Bayangkan jaringan reaksi kimia, setiap langkah saling mendukung satu sama lain. Siklus-siklus ini dapat berevolusi seiring waktu, menghasilkan jalur metabolisme yang kompleks. Munculnya molekul yang dapat mereplikasi diri seperti RNA terjadi dalam jaringan metabolisme ini. Ventilasi hidrotermal dan sumber air panas vulkanik mendukung hipotesis ini. Lingkungan ini menciptakan gradien kimia yang dapat mendorong reaksi awal. Leluhur umum universal terakhir, atau LUCA, mewakili akar dari pohon kehidupan di bumi. LUCA hidup sekitar 4,2 miliar tahun yang lalu. Setiap organisme hidup dapat melacak garis keturunannya kembali ke nenek moyang bersel tunggal ini. LUCA kemungkinan memiliki membran sel, materi genetik, dan metabolisme yang kompleks. Para ilmuwan menyimpulkan keberadaan LUCA dengan mempelajari karakteristik bersama dari semua organisme hidup. Membandingkan urutan genetik dan proses biokimia, mengungkapkan seperangkat inti gen dan protein. Ciri-ciri bersama ini menunjukkan nenek moyang yang sama. Keberadaan LUCA berbicara tentang keterkaitan semua makhluk hidup. Selama miliaran tahun setelah LUCA, kehidupan di bumi hanya terdiri dari organisme bersel tunggal. Para pionir mikroskopis ini meletakkan dasar bagi semua kehidupan selanjutnya. Mereka mengubah atmosfer dan membentuk lautan. Evolusi fotosintesis memungkinkan organisme memanfaatkan sinar matahari untuk makanan. Fotosintesis melepaskan oksigen, mengubah atmosfer bumi.
Organisme yang bernapas dengan oksigen berkembang pesat, menyiapkan panggung bagi bentuk kehidupan yang kompleks. Persaingan, predasi, dan hubungan simbiosis membentuk kehidupan awal. Organisme bersel tunggal menciptakan biosfer yang dinamis lalu berubah. Asal-usul luka masih menjadi misteri. Luka mungkin berevolusi dari molekul yang lebih sederhana dan dapat mereplikasi diri seperti RNA. Saat molekul ini bereplikasi dan bermutasi, ia mengembangkan kemampuan baru. Seiring waktu, sifat-sifat yang menguntungkan menyebar, mengarah ke organisme yang lebih kompleks. Kemungkinan lain adalah luka muncul dari molekul-molekul yang berinteraksi di dalam membran sederhana. Protosel ini berevolusi menjadi entitas yang lebih kompleks yang akan memunculkan luka. Kemunculan luka menandai transisi ke kehidupan seluler yang kompleks. Warisan luka terdalam DNA setiap individu hidup. Selama miliaran tahun, kehidupan di bumi terbatas di lautan. Sekitar 541 juta tahun yang lalu, ledakan Kambrium terjadi. Kehidupan meledak dalam beragam bentuk yang menakjubkan. Hewan dengan cangkang keras, mata, dan anggota badan muncul. Meningkatnya kadar oksigen dan evolusi predasi mendorong diversifikasi. Ledakan Kambrium menetapkan bentuk dasar tubuh sebagian besar kelompok hewan utama. Itu adalah masa kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Warisan lekan Kambrium tersebut sebenarnya menjauhan Sweetness. Selama miliaran tahun, daratan tandus dan tidak ramah. Tumbuhan berevolusi dengan kemampuan untuk bertahan hidup di luar air. Sekitar 500 juta tahun yang lalu, tumbuhan darat pertama muncul. Tumbuhan awal ini sederhana, tumbuhan non-vaskular seperti lumut. Mereka menempel di lingkungan lembab dekat sumber air. Saat tumbuhan menyebar ke daratan, mereka mengubah lanskap. Jamur dan serangga mengikuti, membentuk hubungan simbiosis. Kolonisasi darat dan spar terciptanya permainan ekosistem terestrial konsisten pada hari ini. Saat era Paleozoikum berakhir, reptil siap mewarisi bumi. Era Mesozoikum, zaman reptil, menyaksikan dinosaurus menjadi penguasa. Dinosaurus berevolusi dengan beragam bentuk, ukuran, dan adaptasi yang menakjubkan. Beberapa adalah predator ganas, sementara yang lain adalah herbivora. Mereka menghuni berbagai lingkungan, meninggalkan jejak kaki dalam catatan fosil. Masa pemerintahan dinosaurus adalah masa perubahan dan evolusi yang dramatis. Benua bergeser, iklim berfluktuasi, balsespir berevolusi. So Jaws feng besat mesizles kelompok heron balik spikin tumum serobumis. Pemerintahan dinosaurus, meskipun panjang dan sejahtera, tidak ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, sebuah peristiwa dahsyat mengakhiri era Mesozoikum, memusnahkan sekitar 76% dari semua spesies tumbuhan dan hewan di bumi, termasuk dinosaurus. Penyebabnya, sebuah asteroid besar diperkirakan berdiameter sekitar 6 mil, menghantam bumi di dekat semenanjung Yucatan di tempat yang sekarang disebut Meksiko. Dampaknya, yang dikenal sebagai tumbukan Chicxulub, melepaskan kehancuran yang tak terbayangkan, memicu gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan berkecamuk di seluruh dunia. Tumbukan itu juga melepaskan sejumlah besar debu dan puing-puing ke atmosfer, menghalangi sinar matahari dan menyebabkan peristiwa pendinginan global yang berlangsung selama bertahun-tahun. Peristiwa kepunahan KPG seperti yang diketahui, menandai titik balik dalam sejarah kehidupan di bumi. Ini mengakhiri zaman reptil, membuka jalan bagi kebangkitan mamalia, dan akhirnya munculnya spesies kita sendiri. Kepunahan dinosaurus meskipun tragis menciptakan kekosongan ekologis yang memungkinkan kelompok organisme lain untuk berkembang dan beraneka ragam, membentuk kembali jalannya evolusi. Setelah peristiwa kepunahan KPG, dunia mengalami perubahan besar dan kesempatan baru. Dengan dinosaurus yang telah punah, panggung telah disiapkan untuk para pemain baru. Tapi dunia yang mereka warisi sangat berbeda dari planet yang subur dan semarak sebelum tumbukan asteroid. Langit menjadi gelap karena debu dan puing-puing, menghalangi sinar matahari dan menjerumuskan bumi ke dalam periode dingin dan gelap yang berkepanjangan. Tanaman layu dan mati, proses fotosintesis mereka terhenti karena kurangnya sinar matahari.
Rantai makanan yang menopang dinosaurus runtuh membuat dunia berjuang untuk pulih. Namun di tengah kehancuran, kehidupan menemukan jalan. Jauh di bawah tanah, di liang dan celah-celah, makhluk kecil berhasil selamat dari bencana tersebut. Para penyintas ini, sebagian besar mamalia kecil, reptil dan amfibi, memiliki adaptasi unik yang memungkinkan mereka bertahan dari bencana tersebut. Mereka kecil, dengan laju metabolisme rendah, yang memungkinkan mereka bertahan hidup dengan persediaan maiden yang terbatas. Banyak yang nokturnal, menghindari kondisi keras di permukaan. Dan mereka mudah beradaptasi, mampu memanfaatkan berbagai sumber makanan dan habitat. Saat debu mulai reda dan matahari menembus kegelapan, para penyintas peristiwa kepunahan KPG muncul ke dunia yang telah berubah. Dinosaurus, yang pernah menjadi penguasa bumi, kini telah tiada. Hutan yang dulu dipenuhi reptil raksasa kini sunyi, kanopi mereka digantikan oleh pakis dan tanaman lain yang tumbuh cepat. Kepunahan dinosaurus telah menciptakan kekosongan ekologi, sebuah ruang kosong yang dengan cepat diisi oleh kelompok organisme yang masih hidup. Mamalia, khususnya, siap memanfaatkan kesempatan ini. Mereka berdarah panas, memungkinkan mereka mempertahankan suhu tubuh yang konstan, bahkan di lingkungan yang berubah-ubah. Mereka telah mengembangkan beragam gigi, yang memungkinkan mereka memanfaatkan berbagai sumber makanan. Dan mereka melahirkan anak, yang mereka pelihara dengan susu, meningkatkan peluang hidup keturunan mereka. Adaptasi ini, yang dulunya tertutupi oleh dominasi dinosaurus, kini memberi mamalia keuntungan yang jelas di dunia pasca kepunahan. Mereka menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, beraneka ragam menjadi berbagai bentuk, dari cerurut kecil hingga paus raksasa. Era Kenozoikum, yang dimulai 66 juta tahun yang lalu dan berlanjut hingga hari ini, sering disebut zaman mamalia. Selama masa ini, mamalia mengalami radiasi yang luar biasa, berkembang menjadi beragam bentuk yang menakjubkan untuk mengisi relung ekologi yang dikosongkan oleh dinosaurus. Di lautan, paus dan lumba-lumba berevolusi dari mamalia darat. Anggota tubuh mereka berubah menjadi sirip dan tubuh mereka beradaptasi dengan kehidupan di air. Kelelawar terbang ke langit, mengembangkan sayap dari jari-jari mereka yang memanjang dan menguasai seni ekolokasi untuk bernavigasi dan berburu dalam kegelapan. Di darat, mamalia mengembangkan berbagai bentuk dan adaptasi yang menakjubkan. Hewan pemakan rumput seperti kuda dan rusa mengembangkan kaki yang panjang dan sistem pencernaan yang kompleks untuk mengekstrak nutrisi dari tumbuhan yang keras. Predator, seperti singa dan harimau, mengasah indera dan keterampilan berburu mereka untuk menjatuhkan mangsa. Primata, kelompok mamalia yang mencakup monyet, kera, dan manusia, juga mengalami diversifikasi yang signifikan selama era Kenozoikum. Mereka mengembangkan tangan dan kaki yang dapat memegang, penglihatan binokular, dan otak besar. Adaptasi yang memungkinkan mereka untuk berkembang di lingkungan hutan yang kompleks. Di antara banyak garis keturunan mamalia yang berkembang selama zaman Kenozoikum, satu kelompok akhirnya memunculkan spesies kita sendiri. Primata dengan tangan yang dapat memegang, penglihatan yang tajam, dan otak yang besar, menyiapkan panggung untuk evolusi manusia. Primata paling awal adalah makhluk kecil yang tinggal di pohon di Afrika dan Asia. Selama jutaan tahun, mereka berevolusi untuk berkembang di pepohonan. Tangan dan kaki mereka yang dapat memegang memungkinkan gerakan lincah melalui pepohonan. Penglihatan binokular memberikan persepsi kedalaman untuk melompat di antara cabang-cabang. Otak yang besar memungkinkan mereka untuk belajar dan menggunakan alat. Ketika iklim berubah, beberapa primata beradaptasi dengan kehidupan di tanah. Hominid awal menghadapi tantangan baru di padang rumput. Transisi ini mendorong perubahan evolusioner pada hominid. Bipedalisme membebaskan dengan berbostel atau mungkin. Otak yang lebih besar dan struktur sosial muspen di terutiasama. Ini bang bersailing superior memberdat Saat sabana Afrika terbentang di bawah langit yang berubah, babak luar biasa dalam kisah epik bumi sedang berlangsung. Dari hominid yang hidup di darat, Homo sapiens muncul. Kita membawa warisan evolusi miliaran tahun. Nenek moyang kita penuh rasa ingin tahu, kreatif dan terhubung satu sama lain. Mereka membuat alat, memanfaatkan api, dan menciptakan seni.
Bahasa memungkinkan mereka untuk berbagi pengetahuan dan menceritakan kisah. Homo sapiens menandai titik balik dalam sejarah bumi. Kita membentuk lingkungan kita agar sesuai dengan kebutuhan kita. Perjalanan kita membawa kita ke setiap sudut dunia. Kisah kita bukanlah kemajuan yang linear. Evolusi manusia dengan kecerdasan dan kebrutalan. Kita memiliki kapasitas untuk menciptakan dan menghancurkan. Dari awal kita yang sederhana di Afrika, manusia menyebar ke seluruh dunia, beradaptasi dengan berbagai macam lingkungan dan mengembangkan beragam budaya dan bahasa. Kita membangun kota, membentuk jalur perdagangan, dan menciptakan seni, musik, dan karya sastra yang mencerminkan harapan, ketakutan, dan impian kita. Kita juga berperang mengeksploitasi sumber daya dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas. Kemampuan kita untuk berinovasi dan maju seringkali harus dibayar mahal. Sebuah pengingat bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi bagi diri kita sendiri dan planet yang kita sebut rumah. Saat kita berdiri di ambang masa depan yang tidak pasti, penting bagi kita untuk mengingat tempat kita dalam skema besar segala hal. Kita bukan terpisah dari alam, tetapi bagian darinya, saling terhubung dengan semua makhluk hidup, melalui jaring-jaring kehidupan yang rumit yang telah terjalin selama miliaran tahun. Perjalanan epik evolusi bumi masih jauh dari selesai. Planet kita terus berubah dan berevolusi, dibentuk oleh kekuatan alam dan tindakan manusia. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan arah masa depan kita dan warisan yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Marilah kita berusaha untuk menjadi pewaris yang layak dari planet yang luar biasa ini, menggunakan kecerdasan, kasih sayang, dan kreativitas kita untuk menciptakan masa depan di mana semua kehidupan dapat berkembang. Karena kita bukan hanya produk dari miliaran tahun evolusi, kita adalah penjaga masa depan.